Hey, selamat datang dalam kelas pembelajaran sejarah Indonesia bersama Pak Ruben yang akan mengantarkan kamu untuk belajar berbagai peristiwa sejarah di masa lalu yang walaupun peristiwanya udah terjadi dalam masa yang lampau, tapi penting untuk kita pelajari sebagai pedoman bagi kehidupan di masa kini dan masa depan yang lebih baik. Nah, topik pertama kita ini adalah tentang konsep dasar ilmu sejarah. Ini adalah topik pertama bagi kita, terutama bagi kamu, anak SMA dan SMK yang baru mulai belajar sejarah. Nah, dalam konsep dasar ilmu sejarah ini, atau biasanya disebut juga topik ini dengan nama sejarah sebagai ilmu, kita akan melakukan ibaratnya perkenalan dulu deh, atau sebut saja PDKT dengan pelajaran sejarah. Karena kita nggak langsung akan mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah yang banyak itu, tetapi kita akan mengenal dan memahami terlebih dahulu apa saja hal-hal atau konsep-konsep dasar yang dimiliki oleh ilmu sejarah atau mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini ibaratnya kayak ngasih kamu fondasi dulu, pemahaman awal dulu, sebelum nanti kita mempelajari satu demi satu peristiwa sejarah di masa lalu. Masa lalu ya. Nah, sederhananya sih, kita ibaratnya kalau membangun rumah, kita buat fondasinya dulu. Jadi sebelum mempelajari peristiwa sejarah, kita pahami dulu konsep dasar ilmu sejarah. Nah, ini adalah topik kita. Topik yang pertama, konsep dasar ilmu sejarah, atau bisa juga disebut dengan nama sejarah sebagai ilmu. Sebelum kita lanjut, khususnya untuk anak SMK, topik ini bisa juga kita tinjau kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini langsung saja ya, sederhana aja. Kompetensi dasar kita adalah memahami konsep dasar sejarah, yakni berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Nah, adapun hal-hal yang akan kita bahas atau subtopiknya, yang ini sekaligus jadi tujuan pembelajaran kita, harapannya nanti setelah belajar, kamu bisa yang pertama, membangun atau membuat pengertian sejarah dengan baik dan benar. Artinya pengertian ilmu sejarah ya. Yang kedua, kamu bisa menganalisis berbagai manfaat dan kegunaan ketika kita mempelajari sejarah. Dan yang ketiga, kamu juga bisa menganalisis berbagai konsep berpikir dalam ilmu sejarah. Di sini ada 4 konsep berpikir yang akan kita bahas, yakni konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, dan juga periodisasi. Dan terakhir, harapannya kamu juga bisa menyimpulkan bagaimana hubungan antara manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah yang nantinya akan menimbulkan perubahan dan keberlanjutan. Dan ini biasanya disebut sebagai unsur-unsur atau aspek penting dalam peristiwa sejarah. Nah, secara garis besar, ini adalah 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yakni pengertian sejarah, yang kedua, apa saja manfaat belajar sejarah, lalu yang ketiga, konsep berpikir sejarah, dan yang keempat, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, semoga kamu sudah ada gambaran untuk mempelajari apa yang akan kita bahas kali ini, dan bersiaplah karena kita akan segera mulai. Namun sebelum mulai, ada baiknya Pak Ruben sampaikan sebuah quotes sejarah untuk kamu yang barangkali bisa jadi pedoman buat kamu. Nah, quotes-nya berbunyi seperti ini. Masa lalu selalu aktual. Saat kamu belajar sejarah, kamu belajar tentang masa depan. Sederhananya, masa lalu tuh gak selalu kuno, masa lalu tuh gak selalu gagal move on. Tapi masa lalu, apabila kita pelajari, itu bisa ngasih kita hikmah dan pembelajaran. Dan membuat kita tuh lebih memahami secara lebih bijak bagaimana menjalani masa kini dan untuk masa depan yang lebih baik. Bahkan, dengan belajar sejarah, kita bisa memprediksi masa depan. Percaya deh, tapi kuncinya adalah belajar sejarah dulu, ya. Nah, kita mulai pembahasan kita yang pertama itu tentang pengertian sejarah atau pengertian ilmu sejarah. Nah, di sini sebagaimana bisa kamu lihat dalam slide ini, pengertian sejarah itu bisa kita telusuri berdasarkan 3 hal atau 3 kategori. Yang pertama, itu berdasarkan etimologi. Barangkali bagi kamu yang belum paham apa itu etimologi, etimologi ini bisa dikatakan sebagai salah satu cabang dari ilmu bahasa yang khusus membahas tentang makna dari sebuah istilah dengan cara mencari tahu asal-usul bahasa yang membentuk istilah itu. Nah, dalam hal ini kita punya istilah yang namanya sejarah. Jadi, dengan menggunakan bantuan etimologi, kita akan cari tahu apa sebenarnya makna dari kata sejarah. Dengan cara mencari tahu, ini kata sejarah ini dibentuk oleh bahasa apa sih?
Dan kemudian setelah kita tahu bahasanya, ini kata sejarah dalam bahasa itu, bahasa yang tadi pembentuk itu ya, itu artinya apa sih? Nah, langsung saja. Secara etimologi, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yakni sebuah kata dalam bahasa Arab yang berbunyi syajaratun. Ada juga yang membacanya syajaratun, tapi simpelnya syajaratun. Barangkali ketika di zaman dahulu orang-orang Arab melakukan interaksi perdagangan dengan masyarakat Nusantara Indonesia, kata syajaratun ini kemudian dikenalkan kepada masyarakat Indonesia. Namun, barangkali juga ya lidah orang Indonesia itu tidak bisa mengucapkan syajaratun dengan jelas gitu, tetapi akhirnya dicerna dan diserap menjadi sejarah. Jadi kita melafalkannya atau mengucapkannya menjadi sejarah. Nah, adapun syajaratun ini dalam bahasa Arab itu berarti sebuah pohon. Karena pada masa itu di Arab sana tuh mereka punya kebiasaan membuat sebuah pohon silsilah. Pohon silsilah keluarga, biasanya keluarga kerajaan. Nah, lama-kelamaan kata syajaratun ini berubah menjadi sejarah yang kita kenal seperti sekarang. Jangan sampai terbalik ya, syajaratun itu artinya pohon. Kalau istilah sejarah dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama tarik. Yang kedua, nggak cuma berasal dari bahasa Arab, tetapi istilah sejarah itu juga berasal dari bahasa Yunani yakni historia. Yang kalau nggak salah itu artinya adalah orang pandai atau orang yang bijak. Nah, dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya orang yang belajar sejarah itu bisa jadi orang yang sedang menuju pada kebijaksanaan. Dan itu relevan sekali, karena kalau kamu belajar sejarah, itu bisa menuntun kamu untuk menjadi pribadi yang lebih bijak, karena kamu selalu belajar dari masa lalu. Dan yang ketiga, secara etimologi, kata sejarah itu juga dibentuk oleh kata history dalam bahasa Inggris yang berarti masa lampau. Adapun history ini diserap dari bahasa Yunani tadi. Kalau bahasa Yunaninya historia, maka ketika dia diturunkan menjadi bahasa Inggris, dia dikenal atau dilafalkan dengan bunyi history. Nah, dari ketiga kata ini, khususnya syajaratun, kemudian diterjemahkan atau diserap menjadi bahasa Indonesia dengan pelafalan yang berbunyi sejarah. Dan sejarah itu sendiri nanti, baik syajaratun, historia, dan histori, semuanya akan bermuara pada satu pengertian, yakni peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Itu point of view-nya ya, kata kuncinya. Lalu, untuk mengartikan pengertian sejarah, kamu juga bisa membaca literasi atau sumber-sumber bacaan, karena di sana ada banyak pendapat para ahli tentang pengertian sejarah adalah bla bla bla. Definisi sejarah adalah ilmu yang bla bla bla. Nah, khusus untuk yang satu ini tidak perlu kita bahas di sini, namun kamu bisa eksplorasi secara mandiri, bisa di internet atau di sumber bacaan lainnya, dan kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih beragam dari pendapat para ahli itu. Nah, yang ketiga, yang Pak Ruben ingin ajak kamu bereksplorasi adalah ternyata kamu bisa loh buat pengertian sejarah versi kamu sendiri. Caranya gampang banget. Kamu tinggal menggunakan 4 kata kunci yang nanti bisa kamu rangkai untuk membentuk pengertian sejarah yang minimal itu udah baik dan benar. Nah, 4 kata kunci itu adalah ilmu, peristiwa, masa lalu, dan manusia. Jadi kalau misalnya kamu gabungkan atau kamu rangkaikan, maka secara sederhana, kamu bisa mengartikan sejarah sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa masa lampau dalam kehidupan manusia. Gampang bukan? Gak sulit. Mudah sekali membuat pengertian sejarah. Nanti kamu bisa bikin versi kamu sendiri, dan kamu bisa tambahkan dengan redaksi atau kalimat tambahan. Yang penting, itu tidak melenceng dari makna utama dari pengertian sejarah. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi dari pengertian ini adalah, ingat, sejarah itu terjadi dalam kehidupan manusia. Karena hanya manusia yang dapat membuat sejarah. Sejarah itu tertuliskan dan kemudian diwariskan kepada kita oleh manusia, yakni nenek moyang kita di masa lalu ya. Hewan itu nggak bisa bikin sejarah, karena mereka tidak berpikir menggunakan logika, tetapi mereka bertindak itu lebih didasarkan pada insting. Sehingga ilmu sejarah itu hanya dikhususkan untuk mempelajari peristiwa masa lampau dalam kehidupan manusia.
Nah, ini sebuah penekanan buat kamu supaya kamu nanti tidak keliru ya, bahwa sejarah itu hanya ditulis atau dibuat oleh manusia. Nah, setelah kamu paham tentang pengertian sejarah dan nanti bisa membuat versi kamu sendiri pengertian itu, kamu bisa lanjut ya, kita lanjut untuk membahas topik yang kedua, yakni apa saja manfaat belajar sejarah. Sebenarnya ya, manfaat belajar sejarah itu banyak banget. Serius deh, banyak banget. Dan saking banyaknya, belajar sejarah tuh jadi penting. Ya, hanya saja belakangan ini pamor ilmu sejarah, apalagi mata pelajaran sejarah itu lagi kalah saing sama mata pelajaran yang lain. Bahkan seringkali sejarah itu dianggap sebagai ilmu yang gak berguna, atau bahkan dianggap pula sebagai ilmu yang membosankan. Karena bikin ngantuk, hafalin melulu, ingatnya masa lalu, dan lain sebagainya. Padahal nggak seperti itu kok. Kalau kita mempelajari sejarah dengan cara yang baik dan tepat, maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Nah, di sini manfaat sejarah yang banyak itu kita bisa bagi menjadi dua, supaya kita lebih paham dan lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama, ada guna intrinsik, dan yang kedua, ada guna ekstrinsik. Kita mulai bahas satu-satu dulu ya, mulai dari guna intrinsik. Nah, secara guna intrinsik, sejarah itu bisa bermanfaat dalam 4 hal. Pertama, sejarah bisa bermanfaat sebagai ilmu. Artinya, sejarah ini berkedudukan sebagai ilmu yang memberikan pengetahuan dan wawasan bagi manusia atau bagi kita, khususnya tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, yang kedua, sejarah itu bisa sebagai cara untuk mengetahui masa lalu. Karena kalau kamu pengen tahu peristiwa yang terjadi di masa lalu, caranya cuma satu, belajar sejarah. Sesimpel itu. Yang ketiga, sebagai cara menyatakan pendapat. Nah, ini penting banget. Kalau kita belajar sejarah, kita sudah mengetahui kebenaran fakta peristiwa pada masa lalu. Kita bisa menyampaikan pendapat kita, argumen kita. Bahkan kita bisa membenarkan pendapat orang lain yang keliru tentang peristiwa sejarah. Misal ya. Nah, ini misalnya. Selama ini barangkali kamu banyak yang belum tahu deh. Kalau rekamannya Pak Soekarno, presiden pertama kita, ketika membacakan teks proklamasi, itu nggak terjadi secara real time pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Enggak. Pada saat itu, negara kita memproklamasikan kemerdekaan itu secara bisa dibilang terburu-buru karena memanfaatkan vacuum of power. Jadi pada saat itu persiapannya itu tidak banyak. Bahkan tidak ada yang merekam peristiwa itu secara bilanglah menggunakan alat perekam kayak semacam kamera dan semacam sejenisnya. Syukur-syukur ada fotonya dan masih kita bisa lihat sampai hari ini. Akhirnya setelah Indonesia merdeka, diusulkanlah bahwa perlu kita merekam bagaimana proses pembacaan naskah proklamasi. Sehingga kemudian suara dari Bapak Soekarno itu direkam kembali dan jadilah seperti suara yang selalu kita dengarkan khususnya pada saat peringatan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu bisa kamu sampaikan, bisa kamu luruskan kepada teman-temanmu yang lain apabila kamu sudah belajar sejarah. Artinya kamu bisa menyatakan pendapat tentang kebenaran fakta sejarah dengan argumen dan bukti yang jelas. Nah, yang keempat, guna intrinsik sejarah itu bisa sebagai profesi atau menjadikan pekerjaan bagi seseorang. Contohnya banyak, gak usah jauh-jauh. Pak Ruben contohnya. Belajar sejarah, menekuni bidang sejarah, akhirnya bisa menjadi seorang guru sejarah. Ada juga yang menjadi dosen sejarah, bahkan menjadi sejarawan. Kemudian bisa juga tuh jadi arkeolog, seniman juga bisa, budayawan juga bisa. Seseorang yang bekerja di arsip negara juga bisa, pustakawan juga bisa, peneliti juga bisa. Bahkan bisa menjadi traveler atau itu loh, pelancong yang bisa memberikan review terhadap tempat-tempat wisata, dan karena itu juga dibutuhkan pemahaman atau pengetahuan tentang ilmu sejarah. Nah, itu dia tadi 4 kegunaan intrinsik kalau kita belajar ilmu sejarah, yakni sebagai ilmu, sebagai cara mengetahui masa lalu, sebagai cara menyatakan pendapat, dan sebagai profesi atau pekerjaan.
Yang kedua, kita juga punya guna ekstrinsik. Di sini ada beberapa guna ekstrinsik kalau kita belajar sejarah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada guna edukatif. Ini artinya kalau kita belajar sejarah itu akan memberikan kita manfaat pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan atau peristiwa di masa lalu. Harapannya kita bisa menjadi lebih bijak dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kedua, ada guna inspiratif. Artinya, kalau kita belajar sejarah, kita bisa mendapatkan inspirasi dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Entah itu dari peristiwanya atau dari tokoh-tokoh sejarahnya. Contoh, kita mempelajari tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Bagaimana para pemuda memberikan peran sentralnya bagi upaya kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sebagai orang muda yang membaca kisah Sumpah Pemuda menjadi terinspirasi untuk bisa melakukan hal yang sama di masa ini, yakni paling tidak menjaga kemerdekaan kita dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kita juga bisa terinspirasi dari tokoh sejarah di masa lalu. Contohnya, para perempuan di masa kini ketika mempelajari sejarah tentang Ibu Kartini, jadi semacam punya terbangkit gitu motivasinya atau punya inspirasi untuk melakukan upaya perjuangan bagi kesetaraan dan juga emansipasi perempuan. Atau juga bisa menjadi seorang tokoh feminisme dan bahkan melakukan berbagai upaya yang keren gitu ya untuk bisa menaikkan harkat dan derajat serta kedudukan sosial dari kaum perempuan. Bisa banget. Dan itu bisa kamu lakukan ketika kamu mempelajari sejarah. Kamu terinspirasi. Yang ketiga, ada guna konstruktif. Artinya ya, kalau secara simpel tuh kalau kamu belajar sejarah, itu ada sesuatu yang terbangun dalam diri kamu. Dan sesuatu itu berupa karakter yang positif. Misal, kita belajar tentang peristiwa proklamasi, perang kemerdekaan. Lalu, dengan membaca kisah-kisah itu, terbangunlah di dalam diri kita semangat karakter nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan juga bela negara. Dan itu semua adalah karakter yang baik dan positif. Itu adalah guna konstruktif. Lalu ada juga guna rekreatif. Ini bisa dikatakan sebagai rekreasi juga. Hubungannya apa sejarah dengan rekreasi? Nah, penjelasannya kayak gini nih. Kalau kamu belajar sejarah, misalnya kamu membaca buku sejarah, lalu di buku sejarah itu ada juga gambar-gambar pendukungnya. Itu kayak otak kamu tuh traveling. Otak kamu tuh diajak untuk berkelana, berimajinasi bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi di masa lalu. Kamu membayangkan bagaimana kehidupan masa prasejarah, kehidupan manusia purba. Kamu membayangkan bagaimana Soekarno dan juga Pak Hatta ketika memproklamasikan kemerdekaan. Yang mana kita nggak tahu itu seperti apa kejadiannya, tapi kita bisa membayangkan dengan membaca peristiwa sejarah itu dan juga melihat foto-foto dokumentasinya. Atau kita juga bisa terhibur ketika kita menonton film-film yang bertemakan sejarah. Kita juga bisa mendapatkan semacam rasa senang, kemudian kita bahkan juga bisa dapatkan rekreasi dengan cara mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Misalnya kita jalan-jalan ke Candi Borobudur, bisa jalan-jalan sambil belajar juga untuk melihat bagaimana hebatnya peradaban kita di masa lalu. Dan masih banyak lagi. Nah, sejarah juga bisa berperan sebagai ilmu bantu. Artinya sejarah ini bisa membantu ilmu lainnya. Ini maksudnya kayak gimana sih? Sederhananya itu kayak gini. Contoh ya, kita mempelajari pelajaran PPKN tentang Pancasila. Kemudian pembentukan Pancasila. Nah, mau nggak mau, kita juga pasti ketika membahas itu, kita juga membahas bagaimana terbentuknya Pancasila itu sendiri. Bagaimana proses lahirnya Pancasila. Dan untuk membantu memahami itu, ilmu PPKN memerlukan bantuan kajian ilmu sejarah yang membahas khusus bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Nanti ilmu sejarah juga bisa dibantu oleh ilmu PPKN dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Karena setiap ilmu itu pada dasarnya nggak dapat berdiri sendiri, tetapi bisa saling membantu dan juga melengkapi. Dan yang terakhir, ilmu sejarah juga bisa bermanfaat sebagai referensi dan bukti. Artinya kalau kita misalnya ingin membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu nih, misal kebudayaan masyarakat Bali di masa lalu, maka referensi yang kita gunakan sudah pasti adalah ilmu sejarah.
Dan dengan mempelajari ilmu sejarah, kita juga bisa mendapatkan bukti dan fakta yang mendukung referensi kita. Misal nih, kita ingin membahas bahwa bahwa ada banyak peninggalan prasejarah di Pulau Bali. Bisa nggak kita dapatkan buktinya? Bisa, caranya kita mempelajari ilmu sejarah dan kita menemukan bahwa banyak ada sarkofagus, banyak kemudian ada tulang artefak-artefak masa prasejarah yang ditemukan di Bali. Dan itu sebagai referensi dan bukti yang bisa kita sampaikan untuk mengungkap kebenaran pada masa lalu. Semuanya bisa kamu dapat dengan cara belajar sejarah. Dan mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itu penting banget. Gak cuma buat kamu, tetapi buat kita semua, buat kehidupan umat manusia. Barang siapa yang melupakan sejarah, maka ia melupakan jati dirinya. Seperti yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh, kalau nggak salah namanya Alain Descartes, bahwa bangsa yang nggak mempelajari sejarah, itu adalah bangsa yatim piatu. Jangan sampai Indonesia menjadi bangsa yatim piatu karena anak-anak mudanya tidak mempelajari sejarah. Nah, kita udah bahas dua topik kita, yakni tentang pengertian sejarah juga manfaat atau kegunaan sejarah. Sekarang kita akan membahas topik kita yang ketiga, yakni konsep berpikir sejarah. Jadi, di sini tuh ada 4 hal atau 4 konsep berpikir dalam sejarah yang perlu kamu pahami, sehingga memberikan kamu bekal untuk bisa memahami peristiwa sejarah satu demi satu yang akan kita bahas ke depannya. Dan 4 konsep berpikir sejarah itu antara lain kronologis, diakronik, sinkronik, dan periodisasi. Dan kita akan bahas satu persatu. Kita mulai bahas dulu dari kronologis. Nah, adapun istilah kronologis ini diartikan dan dipahami sebagai urutan peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya. Jadi kata kuncinya adalah urutan waktu peristiwa. Nah, adapun secara etimologi, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yakni kronos yang berarti waktu, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi secara harfiah atau secara etimologi, kronologi itu adalah ilmu tentang waktu. Khususnya ilmu tentang waktu yang terjadi secara berurutan. Nah, ada juga yang disebut sebagai kronik. Kronik itu adalah catatan tahun terjadinya suatu peristiwa, atau catatan tentang peristiwa yang terjadi secara berurutan. Dalam bahasa Inggris, ini dikenal dengan istilah chronicle. Nah, yang perlu kamu pahami lagi tentang kronologis adalah bahwasanya kronologis itu adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktunya. Karena dalam hal ini perlu kamu pahami bahwa kronologis ini penting banget. Sebab kalau kita tidak menggunakan prinsip kronologis dalam mempelajari ilmu sejarah, maka bisa terjadi yang namanya anakronisme. Anakronisme ini adalah kerancuan atau kekacauan waktu dalam peristiwa sejarah karena peristiwa sejarah itu tidak diurutkan berdasarkan urutannya. Dan ini bisa menyebabkan kekacauan. Dan peristiwa sejarah itu nggak bisa kita pertanggungjawabkan kebenaran. Misalnya tuh kayak gini, kamu bayangin aja ya. Kita membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi. Harusnya supaya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan lebih utuh, kita harus memulai memahami peristiwa itu dari peristiwa yang paling awal sampai paling akhir, berurutan. Misalnya ya, diawali dari para pemuda itu mendengar kabar kekalahan Jepang dari sekutu. Lalu mereka mulai menemui Soekarno-Hatta sebagai pimpinan golongan tua dan meminta, bahkan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun karena ditolak, akhirnya mereka bertindak dengan melakukan pengamanan terhadap Soekarno-Hatta yang kita kenal lewat peristiwa Rengas Dengklok. Kedua tokoh proklamator ini kemudian dibawa ke Rengas Dengklok dan lalu di sana diajak berunding lebih lanjut hingga akhirnya disetujui bahwa oke, besok tanggal 17 Agustus kita akan memproklamasikan kemerdekaan pukul 10 pagi. Sehingga Soekarno-Hatta dengan dibawa atau didampingi oleh para golongan muda beranjak kembali ke Jakarta dan mempersiapkan teks proklamasi di rumah kediaman Laksamana Maeda. Nah, di sana
barulah kemudian disiapkan segala sesuatunya, sampai akhirnya pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang diwakili oleh proklamator kita, Soekarno dan Hatta. Nah, itu tuh contoh peristiwa sejarah yang kronologis, sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih mudah, lebih utuh, dan peristiwanya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekarang kamu bayangin deh, kalau bagian-bagian dari peristiwa serangkaian proklamasi itu tidak berurutan, maka kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apakah benar peristiwa itu terjadi, dan pemahaman kita menjadi tidak utuh. Itulah yang disebut sebagai anakronisme. Dan agar anakronisme tidak terjadi, kita perlu berpegang kepada prinsip atau konsep berpikir kronologis. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga kalian paham. Dan kalau misalnya sudah paham, kita lanjut kepada konsep berpikir yang kedua, yakni konsep berpikir diakronik. Nah, dalam hal ini, sejarah itu bisa dikatakan sebagai ilmu yang diakronis. Nah, diakronik itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni diakronik, yang berarti melampaui atau melalui, dan kronikus yang berarti waktu. Jadi secara etimologi, diakronik itu adalah konsep berpikir yang menyatakan bahwa peristiwa sejarah itu dapat memanjang atau meluas di dalam waktu, namun dia menyempit atau terbatas di dalam ruang. Kayaknya masih bingung ya? Nah, nggak apa-apa ya. Supaya kamu lebih paham, kita berikan kata kunci untuk lebih mudah kamu mengingat pengertian diakronik. Dan kata kunci itu adalah panjang waktu, sempit ruang. Nah, supaya lebih paham lagi, kita berikan satu contoh peristiwanya. Nih, contoh peristiwa sejarah yang bersifat diakronik, yakni perkembangan Sarekat Islam di Solo tahun 1911 sampai 1920. Nah, peristiwa ini, perkembangan Sarekat Islam di Solo tahun 1911 sampai 1920, ini termasuk dalam peristiwa sejarah yang diakronik. Kenapa demikian? Nah, Sarekat Islam ini merupakan organisasi Islam pertama di Indonesia yang berkembang dari tahun 1911 sampai 1920. Nah, ini berarti bahwa peristiwa sejarah perkembangan Sarekat Islam ini meluas dalam waktu. Karena dia berlangsung selama 9 tahun, dari tahun 1911 sampai 1920. Ini waktu yang lama, waktu yang panjang. Sehingga dari sini ada unsur panjang dalam waktunya atau meluas dalam waktu. Nah, di sisi lain, peristiwa perkembangan Sarekat Islam di Solo yang berlangsung selama 9 tahun itu ternyata hanya terjadi di daerah atau berpusat di daerah Solo saja. Ini berarti perkembangan Sarekat Islam itu terbatas di dalam ruang dan waktu karena hanya terjadi di daerah Solo dan mungkin sekitaran Pulau Jawa saja, tidak terjadi di semua daerah lainnya di Indonesia. Jadi dari contoh ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peristiwa perkembangan Sarekat Islam di Solo tahun 1911 sampai 1920 ini termasuk peristiwa diakronik karena dia memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Nah, contoh lain supaya kamu lebih paham itu misalnya Perang Diponegoro deh. Perang Diponegoro terjadi tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Bahkan bisa dikatakan hanya di sekitaran Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ini juga termasuk peristiwa diakronik. Memanjang di dalam waktu karena terjadi selama 5 tahun, 1825 sampai 1830. Tetapi terbatas dalam ruang karena terjadi hanya di Pulau Jawa, khususnya daerah Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Nah, nanti kamu bisa cari contoh lainnya untuk lebih memudahkan atau menguji sejauh mana kamu sudah memahami tentang konsep berpikir diakronik. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya ke konsep berpikir yang ketiga, yakni konsep berpikir sinkronik. Sederhananya, konsep berpikir sinkronik ini adalah kebalikannya dari konsep berpikir diakronik. Kalau tadi diakronik itu memanjang atau meluas dalam waktu dan menyempit dalam ruang, maka konsep berpikir sinkronik itu adalah konsep berpikir dalam sejarah yang justru memanjang atau meluas dalam ruang, tetapi menyempit atau terbatas dalam waktu. Kata kuncinya yakni panjang ruang
sempit waktu. Nah, contohnya nih ya. Contohnya pada saat kita mempelajari peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto yang mengakhiri 32 tahun masa Orde Baru. Peristiwa itu, yakni peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto, itu terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Ingat, terjadinya cuma 1 hari. Artinya dia memendek atau menyempit atau terbatas dalam waktu karena terjadi cuma 1 hari aja. Tetapi peristiwa yang cuma terjadi 1 hari itu punya efek atau akibat atau dampak yang menyebar ke seluruh daerah negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan tersiar ke seluruh dunia dan berdampak terhadap negara-negara lainnya. Nah, ini berarti peristiwa yang hanya terjadi 1 hari atau terbatas dalam waktu ini punya akses dan pengaruh besar sampai ke daerah lain, bahkan di seluruh dunia. Dan ini menjadi aspek meluas di dalam ruang. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Semoga kamu udah paham ya. Tapi nanti kalau misalnya belum paham, coba dibaca lagi literasi di bahan ajar kamu dan juga penelusuran di internet. Dan coba cari lagi contoh peristiwa sejarah lainnya yang bersifat sinkronik. Nah, kata kunci lainnya untuk mempelajari peristiwa sinkronik adalah ketika peristiwa sejarah itu bersifat sinkronik, artinya peristiwa sejarah itu juga berkaitan dengan bidang-bidang kehidupan sosial atau dengan ilmu sosial lainnya. Misalnya, peristiwa pengunduran diri Presiden Soekarno itu nggak cuma berdampak pada satu bidang kehidupan saja, tapi dia berdampak pada bidang pemerintahan karena pemerintahan berganti, kemudian berdampak pada bidang ekonomi karena pasti terjadi gejolak ekonomi, kemudian terjadi juga pada bidang sosial masyarakat karena pada masa itu masyarakat bergelora, turun ke jalan melakukan demonstrasi dan aksi massa menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Lalu berdampak juga pada bidang-bidang lainnya. Jadi kalau kita membahas peristiwa sejarah secara sinkronik, berarti kita membahas juga kaitan peristiwa sejarah dengan aspek kehidupan sosial atau bagaimana peristiwa sejarah itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, seperti itu ya. Dan kita lanjutkan untuk konsep berpikir sejarah yang keempat, yakni konsep periodisasi. Nah, kalau di dalam sejarah, periodisasi ini diartikan sebagai pembabakan waktu peristiwa sejarah. Atau bisa dibilang pengelompokan peristiwa sejarah berdasarkan waktu terjadinya. Dan ini dilakukan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dan tujuannya kita melakukan periodisasi itu adalah agar kita lebih mudah dalam mempelajari ilmu sejarah, agar lebih sistematis gitulah, terstruktur dia. Jadi kita lebih gampang untuk mempelajarinya, tidak secara keseluruhan, tapi terbagi-bagi. Tujuannya agar kita lebih mudah belajar. Karena peristiwa sejarah itu panjang banget, banyak dan luas. Ibarat labirin, dia tuh tiada henti titik temunya. Nah, untuk menyederhanakannya dan memudahkan kita mempelajarinya, maka dibuatlah konsep periodisasi tadi. Kalau diibaratkan ya, ini tuh seperti mempelajari buku. Ada buku yang tebal banget. Peristiwa sejarah tuh semacam buku yang tebal itu panjang banget. Tetapi supaya lebih mudah kita mempelajari atau membaca buku itu, maka buku itu dibagi menjadi beberapa chapter atau beberapa bab. Semacam itu, ada bab 1, 2, 3. Dan kita bisa cicil untuk mempelajarinya. Atau kalau kita mau nonton sinetron nih, drakor gitu ya, panjang banget ceritanya, maka dibagi jadi beberapa episode dan kita bisa nyicil untuk menontonnya dan kemudian lebih mudah memahami isi cerita dan jalan cerita dari drakor ataupun sinetron itu. Atau kalau suka buku komik nih, Detektif Conan, One Piece, Dragon Ball dan sejenisnya yang jilidnya berpuluh-puluh bahkan ratusan itu, gak mungkin kamu bahas itu atau kamu baca itu semuanya seharian dalam satu waktu. Maka agar lebih mudah kita menikmati dan mempelajari isi dari cerita komik itu, kita bagi menjadi beberapa jilid atau seri. Nah, peristiwa sejarah juga semacam itu. Dibuatlah pembagiannya, maka disebut dengan nama periodisasi. Lalu, bagaimana contoh periodisasi dalam peristiwa sejarah? Contohnya seperti ini.
Misal, kita ingin membagi sejarah Indonesia berdasarkan pada aspek sudah tidaknya dikenal tulisan. Ingat ya, periodisasi itu dibagi berdasarkan aspek tertentu. Nah, contohnya sekarang ini kita mau bagi sejarah Indonesia itu berdasarkan aspek sudah tidaknya mengenal tulisan. Maka sejarah Indonesia dibagi menjadi 2 masa, yakni masa prasejarah yang belum mengenal tulisan dan masa sejarah yang sudah mengenal tulisan. Tuh, simpel kan? Sederhana kan? Bahkan nih ya, sebuah periodisasi itu bisa dikembangkan menjadi periodisasi yang lain. Bisa dibuat ini cabang-cabang periodisasinya gitu. Contoh, zaman prasejarah yang tadi yang belum mengenal tulisan, itu juga bisa dibagi lagi atau dibuatin periodisasinya. Misalnya nih, periodisasi zaman prasejarah berdasarkan artefak atau alat-alat yang digunakan. Maka bisa dibagi menjadi 2, zaman batu dan zaman logam. Bisa dibagi lagi nggak periodisasinya? Bisa. Contoh, zaman batu. Itu bisa dibagi periodisasinya menjadi 4. Zaman batu tua, zaman batu madia, zaman batu muda, zaman batu besar. Atau dalam istilah lain, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Semacam itu. Kalau mau yang lebih real atau lebih dekat dengan peristiwa sekarang juga bisa. Contoh nih, sejarah Indonesia dibagi berdasarkan masa kekuasaan presidennya. Maka bisa dibentuk periodisasi, yakni masa kekuasaan Presiden Soekarno, masa kekuasaan Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri, lalu Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang masa kekuasaan atau pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Seperti itu konsep periodisasi. Nah, semoga kamu sudah paham ya dengan beberapa contoh yang seperti tadi sudah disampaikan kepada kamu. Nah, kita sudah membahas 4 konsep berpikir dari ilmu sejarah, yakni kronologis, diakronik, sinkronik, dan juga periodisasi. Sekarang kita menuju kepada bahasan terakhir kita, yakni ruang dan waktu dalam sejarah. Kalau di dalam bahasan yang lain, ini disebut sebagai aspek-aspek atau unsur-unsur dalam ilmu sejarah, dalam peristiwa sejarah tepatnya. Itu nanti kita akan menemukan 3, yakni manusia, ruang, dan waktu. Nah, kalau kita lihat di sini, di slide ini, manusia, ruang, dan waktu ini adalah 3 aspek penting yang harus ada dalam sebuah peristiwa sejarah. Ketiganya ini ibaratnya syarat penting agar peristiwa sejarah bisa terjadi. Kalau satu aspek saja hilang, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya peristiwa sejarah. Nah, bagaimana hubungan antara ketiga aspek ini, baik antara manusia, ruang, dan waktu? Kita bisa jabarkan sebagai berikut. Nah, manusia itu adalah aktor atau pelaku yang menjadikan peristiwa sejarah itu ada. Karena hanya manusia yang bisa membuat sejarah, bukan yang lain. Tadi kita udah bahas ya. Jadi sejarah itu aktor utamanya adalah manusia. Satu-satunya, the one and only, hanya manusia. Lalu aspek yang kedua, peristiwa sejarah itu terjadi di dalam ruang, yakni tempat terjadinya peristiwa sejarah. Dan peristiwa sejarah itu juga terjadi dalam aspek waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Kamu bayangin sekarang, satu aja hilang. Manusia nggak ada. Bisa nggak peristiwa sejarah terjadi? Walaupun ada ruang dan waktu. Jawabannya enggak. Nggak mungkin. Karena cuma manusia yang membuat sejarah. Waktu hilang. Emang bisa manusia membuat sebuah peristiwa di dalam ruang tapi nggak ada waktunya? Nggak bisa. Begitu pula ketika ruang hilang, walaupun ada aspek manusia dan waktu, kalau ruangnya nggak ada, manusia bisa bikin apa? Peristiwanya terjadi di mana? Maka, ketiga aspek ini penting untuk ada, karena mereka saling berkaitan dan melengkapi. Manusia, ruang, dan waktu adalah 3 syarat utama terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Dan dari sana, kemudian terjadilah yang namanya perubahan dan keberlanjutan. Bahwa peristiwa sejarah itu bisa menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat dan
berkelanjutan karena peristiwa sejarah dalam dimensi waktu itu akan terbagi menjadi 3, masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang ketiganya saling berkaitan dan saling keberlanjutan. Seperti quotes awal yang disampaikan kepada kamu, bahwa masa lalu itu selalu aktual. Artinya, ketika kamu belajar masa lalu, itu artinya kamu mempersiapkan masa kini dan masa depan. Ada aspek keberlanjutan di sana, continuity. Jadi, apa yang terjadi di hari ini itu adalah keberlanjutan dari apa yang terjadi di masa lalu. Dan apa yang terjadi di hari ini akan menjadi keberlanjutan tentang apa yang terjadi di masa depan. Itulah konsep perubahan dan juga keberlanjutan dalam peristiwa sejarah karena adanya manusia, ruang, dan waktu sehingga terjadilah peristiwa sejarah itu. Nah, itu dia bahasan kita tentang topik yang pertama, yakni konsep dasar ilmu sejarah. Kita sudah membahas tentang pengertian ilmu sejarah, lalu manfaat mempelajari ilmu sejarah, lalu ada juga konsep berpikir sejarah, dan terakhir bagaimana hubungan manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah. Semoga kamu mendapatkan banyak manfaat dan juga hikmah dari pembelajaran ini, dan semoga kamu juga sudah bisa memahami penjelasan kita. Apabila nanti kamu menemukan hal-hal yang belum kamu pahami, jangan sungkan, terbukalah dan tanyakan kepada gurumu, tanyakan kepada temanmu, tanyakan kepada Pak Ruben, dan kita bisa bahas bareng-bareng. Kau bisa sampaikan secara tersirat lewat kolom komentar, kemudian bisa lewat DM, atau menghubungi kontak dari Pak Ruben maupun teman-temanmu yang lain. Akhirnya, Pak Ruben ucapkan terima kasih untuk antusiasme kamu untuk belajar tentang konsep dasar ilmu sejarah. Sudah mau dari awal sampai akhir mengikuti penjelasan ini, dan semoga memberikan manfaat sekali lagi ya buat kamu. Karena ingat, pelajaran sejarah, ilmu sejarah itu sangat penting bagi peradaban umat manusia. Dan sebagai orang muda Indonesia, penting bagi kamu untuk punya kesadaran sejarah. Sekali lagi, bangsa yang nggak punya kesadaran sejarah, bangsa yatim piatu. Jangan sampai kita menjadi bangsa yatim piatu karena kita nggak mempelajari sejarah. Maka itu, semangat pelajari sejarah, dan terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam topik berikutnya, di mana kita mempelajari sejarah bersama Pak Ruben dalam pelajari sejarah. Thank you.